warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Benar, akhlak tercela adalah perbuatan yang tidak baik. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah. Nah, akhlak tercela ini dalam agama Islam tidak boleh dilakukan. Lebih baik dihindari oleh kita semua. Salah satu sifat yang termasuk akhlak tercela adalah sifat sombong. Nah, apakah itu sombong? Sombong artinya sifat orang yang merasa lebih dari orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya paling baik, paling pandai, paling kaya, paling rajin, paling kuat, paling tampan, paling cantik, dan sebagainya. Orang yang sombong selalu memandang rendah dan remeh orang lain. Padahal belum tentu orang yang dianggap rendah lebih buruk darinya. Orang yang sombong banyak bicara dan tingkah lakunya berlebihan. Padahal ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal-hal yang dapat membuat seseorang menjadi sombong yaitu yang pertama, amal ibadahnya. Nah, jika amal ibadahnya merasa lebih rajin salat 5 waktunya, lebih rajin tadarusnya, maka orang tersebut bisa menyombongkan diri dengan amal ibadahnya. Padahal Allah tidak suka dengan orang yang suka menyombongkan diri. Yang kedua adalah keturunannya. Nah, misalnya seperti keturunan darah biru, yaitu keturunan para bangsawan, orang-orang yang terhormat. Nah, mereka menyombongkan dirinya karena keturunannya yang sangat dihormati oleh orang lain. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merasa lebih pintar, lebih rajin daripada orang lain. Maka dari itu mereka menyombongkan diri dengan ilmu pengetahuannya. Padahal ada yang lebih pintar dari mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ilmu pengetahuannya lebih luas daripada kita sebagai ciptaannya. Yang keempat adalah harta kekayaan. Nah, orang-orang yang kaya biasanya lebih menyombongkan diri dengan harta kekayaannya. Misalkan dengan mobilnya, dengan rumahnya. Padahal Allah lebih kaya daripada mereka. Karena Allah Al-Mughni, yaitu yang maha kaya. Yang kelima adalah ketampanan dan kecantikan. Nah, dengan ketampanan, dengan kecantikan mereka menyombongkan diri. Padahal Allah lah yang memberikan ketampanan dan kecantikan pada mereka. Maka dari itu, apabila Allah mengambil ketampanan dan kecantikan mereka sewaktu-waktu, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang bisa mereka sombongkan. Maka dari itu, jika kita diberikan ketampanan dan kecantikan, alangkah lebih baik disyukuri. Yang keenam adalah kekuasaan. Misalnya seperti menjadi seorang pemimpin. Nah, dengan kekuasaannya mereka berlaku sombong.
Padahal ada yang lebih kuasa daripada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya tidak pernah tertandingi oleh makhluknya. Alangkah lebih baik kita bersyukur apapun yang kita miliki. Allah sangat membenci orang-orang yang sombong, bahkan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah, kebalikan dari sifat sombong adalah rendah hati, yaitu sikap yang saling menghargai kepada orang lain dan tidak menganggap rendah orang lain. Agar terhindar dari sifat sombong, kita harus yang pertama menyadari bahwa nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Yang kedua, menyadari bahwa semua kelebihan yang ada pada diri kita tidaklah kekal. Misalnya seperti orang yang kaya dapat menjadi miskin, orang yang cantik dan tampan dapat berubah menjadi buruk. Yang ketiga, menyadari kelemahan dan keterbatasan diri, karena hanya Allah yang maha sempurna. Akibat dari sifat sombong yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dijauhi oleh teman-teman. Orang-orang tidak akan menyukai jika kita berlaku sombong. Maka dari itu kita harus berperilaku rendah hati supaya orang-orang dapat menyukai kita. Yang kedua adalah dibenci Allah, orang tua dan guru. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Sudah jelas ya bahwa sifat sombong banyak orang yang tidak suka dengan hal tersebut. Maka dari itu dapat menimbulkan permusuhan antara teman. Yang keempat, menjadi temannya setan. Karena sikap sombong adalah sikap yang dimiliki oleh setan. Yang kelima, tidak masuk surga. Tadi dijelaskan bahwa Allah mengancam orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sudah jelas ya bahwa kerugian dari sifat sombong adalah dimasukkan ke dalam neraka. Yang keenam, jika mendapat kesulitan, tidak ada yang mau menolong. Siapa yang mau menolong kalau kita sehari-harinya bersifat sombong? Maka dari itu, janganlah kita lakukan sifat yang harus dihindari ini, yaitu sifat yang sombong. Maka dari itu kita harus selalu mempraktikkan sifat rendah hati. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Kerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.